Ya, pada siang ini kita berada di Puncak Tanik salah satu bersama komunitas kita daerah Cicurug ya. Putra Putri daerah Cicurug. Mungkin ini akamsi mungkin ya. Akamsi banget. Besar. Jadi persyaratannya harus naik dulu baru diaku gitu. Persyaratannya cuma satu, bisa ngelinting saat hujan nih. Hujan air. Jadi wah ini hari ini tuh dalam rangka apa nih? PDC hampir berapa personil nih? Hari ini itu pergantian plang. Puncak Salak Manik 2010 pos puncak 1 karena sudah usang lah, banyak yang ngomong kayaknya plang itu sudah tidak layak. Nah, berdasarkan dari itu maka kita berkumpul patungan, namanya itu pure hasil patungan dari anggota termasuk dari sesepuh. Alhamdulillah masih mau jadi sesepuh walau anaknya bandel-bandel. Nah, maka hari ini eksekusi. Dari kapan tuh berangkatnya dari Cicurug? Keberangkatan itu dari hari Sabtu. Hari Sabtu jam 8 karena angin, hujan, terus juga pengemudi dan barang yang dibawa juga alhamdulillah Nyantai lah ya. itu ke 8 aja. 8 malam. Kondisi diguyur hujan di jalan. Itu bawa semen Wak, bener itu. Itu bawa semen kita 30 kilo karena ujiannya satu tiang buat bawah cor Masih lagi 10 kilo. Pasir. 5 kilo ya, itu dibagi nanti ada sisinya buat pos 6 itu ada arah. Cuman kayaknya udah usang juga karena dia pemasangan itu mungkin di hari Selasa sekalian pokok dulu. Jadi rencana berapa hari nih di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Itu logistik benar-benar naik semua berarti. Orang dua kita juga ada beberapa komunitas yang ngebantu, yang mereka sudah tahu bahwa kita itu bekerja lillahi ta'ala. Kalau kita punya duit kita sumbang dan kita juga kerja. Terakhir yang pertama itu 10 tahun yang lalu. pulang 2024 berarti sekitar 2016 ya. 2014. 10 tahun yang lalu itu kita pasang pelang Puncak Salak sama pos 1 2 sampai 6 1 2 3 4 sama rambu arah. Itu sebenarnya dulu kan ada ya, sudah ada plang, cuma karena masih ada insiden Plang itu kalau plang itu dulu ada, itu posisinya bukan karena Sukhoi plang kita bukan menjatuhkan plang saung sama pohon yang di sini yang sebelah, kalau sebelum naik itu pohon ke belakang itu pohon banget karena mereka pesawat itu hover turunin logistik sama naikin mayat, maka dibabat lah dengan alasan takut kena orang kan, anginnya gede itu makanya ada segala, makanya kita berinisiatif juga. Ini kita pengen tahu ini Wak, jalur Via Cimelati ini dibuat emang oleh akamsi apa PDC apa oleh yang lain gitu nih. Pengen Jalur tahu. itu yang saya tahu sudah ada Sudah ada. sejak tahu kapan entahlah. Yang jelas saya itu cuma penikmat jalur. Nah, yang yang memberi rambu dan memberi pos ke Salak itu pertama itu orang-orang BNI. Bang pertama, orang BNI. Terakhir itu ada sebagai penghormatan kan, mereka itu pembuka, pionir kan. Sebagai penghormatan kita terhadap mereka, pos mereka nggak kita buka. Yang semestinya kita buka, gitu kan. Tapi penghormatan kita kepada mereka karena kita terpicu sama mereka. Mungkin
Ini dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Sesepuh Aduh, dari, untung dari putra daerah Cicurug asli ini. Pak, kalau yang suka nabrak itu di salak berapa? Itu dominan ke Salak 3 sebesar Salak 3. di sini. Itu jalurnya udah ditutup apa belum, Pak? Jalurnya ada tapi wassalam. Ini mesti ekstra hati-hati. Ini Masih begini, dibuka tapi buat pendaki. begini. Jadi, kita lewat ke kiri wassalam, lewat kanan beruntung. Disarankan fisik yang bagus, perbekalan air cukup yang cukup ya. Disarankan, tapi terserah ya bro ya. Pada akhirnya yang menanggung derita itu yang melakukan. Foto-foto kabut. Jalurnya jelas, cuman ya gitu. Jadi ini momentum istimewa ya para teman-teman pendaki yang bisa hadir pada kesempatan ini karena ada momentum pergantian pelang ya. Itu udah jaraknya 10 tahun dari yang pelang yang sebelumnya gitu. Jadi kalau pengen tahu siapa nih orang-orangnya, nah ini beliau-beliau lah yang Nah, ini sesepuhnya nih ya. berjuang Sesepuh lebih dari saya. spesial untuk para pendaki. Kenapa saya bikin pelang sama itu? Kita Ya, kan ada betul. pertanyaan pasti Ya, kan. Kenapa bikin rambu kayak di pos 3 kan? Kenapa bukan kita bikin 3 arah karena jalur 3 kita potong dulu. Jadi banyak teman kalau mau ke Salak itu udah wedo, komen bla 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 bla. Dan ada kecelakaan apapun mereka bukan ke sini, justru ke Indonesia dulu sebelumnya. Kami dari itu maka kita bikin rambu sejelas mungkin. Itu jalurnya Wak masih ada nggak ke kanan dan ke kiri itu masih ada nggak? Masih aktif nggak Masih jalur? aktif karena yang di bawah itu kan ada Esudin sama buat Benar-benar cabang ini 4 ya? 4 ya. Itu dari Kutajaya ke sebelah kanan. enggak. Ya, itu dari pos 3 itu aja bisa masuk. Jadi dari pos 3 bisa masuk keluar ke Esudin. Disarankan lebih enak pakai jalur. Bang naon materi dah? Rambunya juga ada. Dan dengar-dengar juga jalur Kutajaya mau diresmikan juga itu katanya. Ada informasi. Bapak tambahin lagi Pak. Udah kenyang kan. Alhamdulillah wasilah Pak Midun ya. Kita bisa ketemu dengan sesepuh ini apa penggerak di Saya luruskan lagi kalau jalur Cimelati itu jalur Karuhun. Kita nggak ngambil bisnis ya. Ada kok pasti berhubungan ada orang negara atau keluarga. Mereka sebetulnya tuh yang pasti itu lebih ke Bogor. Turunannya lebih ke Bogor bukan ke Cirebon. mungkin bisa diceritakan sedikit nih yang vakum di sini. Tokohnya apakah emang penyebar agama Islam di wilayah Sukabumi, Cicurug, apa gimana gitu sedikit mungkin bocoran. Orang yang mau menghasilkan diri dari dunia Ayo atuh, Bra. Tapi emang benar-benar mungkin jasadnya di sini ya. Apa mati sana dari beberapa kali saya teman yang pengen diajak nonton emang isinya ada keunikannya ada dua keunikan ya. beda iya nih Satu keunikannya seorang sudah percaya seorang itu tidak iya percaya bahwa beda kagok iya saya asli mau buaya tinggalin mutar awan 3 minggu kemudian dia naik sebenarnya na igena kagok nih hari sejauh kali yang di satu dari sini jarak ke terus jarak ke Giri Jaya dua awan itu di atas kemudian dari logika itu nggak mungkin biar aku kan raksa banget ke atas kata mereka ada isinya. Ya, kita sebagai orang muslim bentuknya seperti makom ngadepnya benar ya apa salahnya kita mengucapkan fatihah. Iya kita berjalan. Kalau saya lihat dari jalur Giri Jaya itu diawali oleh yang santri ya. Ya betul. Terus kalau di pertengahan itu ada kiai santri gitu. Yang santri ya. Yang santri. Nah di sini ada siapa namanya? Kiai Bahyudin bin Gajah Kusuma ya kalau nggak salah. Ya. Jadi 3 tokoh mungkin ya Tiga tokoh. yang ada di Tindak mati. ada rencana untuk bikin ini enggak jalur pendakian ke Salak 2 dari via Cimelati. Kayaknya tidak. sempat ada kita 2010-2011 ya kita sempat ada Biar nggak ekspedisi lah ya sempat ada Potong ekspedisi jalan. jadi kita via Kutajaya Tapi mungkin waktu lebih jauh ya.
Jadi sebenarnya sih saya nggak itu dari awal start kita di base camp ya. Kita sempat ada camp dulu di namanya situs Bawangkuan. Ada situs di situ ya. Banyak situs juga gitu. Kita start jam 6. Jam sama sih, hampir sama. Jam 11 sudah nyampe. Cuma mungkin karena ekstrim tadi ya, kita nggak ada pos di situ. Tadi di tracknya ya trek aja. Jadi lintas kunjungan lah. Kita ngejahit. Mana sih yang belah kanan kan? Lintas kunjungan. Ini belah mana? Lebih sulit. Bahkan sampai pas menuju yang tapi kita belum kategori puncak ya. Kita harus jalan dulu. Jadi ada lahan gambut. Jadi kalau ke bawah itu kabur Kira-kira Coba balik tadi segala buron Terlalu beresiko. Ini kan tidak ramah. Ini kejakan baik Depok naik. terakhir ada pesan-pesan buat kita mungkin pemula ya yang Dari turunnya di dia. mulai suka dengan alam mungkin ada pesan-pesan gitu. Khususnya di Puncak Mandi Salak Pesannya Enggak, lu ngapain? kalau buat pemula ikuti aturan yang ada, baca dulu rules-nya. Tidak semua gunung itu sama. Tidak semua gunung itu sama. Makanya kenali dulu gunungnya. Baru kita menyesuaikan peralatannya, logistiknya, alatnya. Insya Allah kalau itu udah berjalan, kita akan nyaman. Sama sih pada dasarnya, jangan buang sampah sembarangan. Buka. Hanya mengambil foto, hanya meninggalkan jejak, ya, hal-hal yang udah logis lah. Cuman banyak yang terlalu memaksakan, nah itu endingnya di korban IG. Endingnya kan itu yang menikmati alam itu tidak usah harus sampai ke puncak. Dengan kita di bawahnya pun sudah bisa menikmati. Apalagi ditunjang dengan yang saya bilang tadi, jagalah, cintailah, rawat. Tidak. Bukan apa yang alam berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada alam. Karena dari dulu zaman nenek moyang alam telah memberikan semuanya kepada kita. Pohon kita nggak dapat pohonnya, tapi dapat airnya, udaranya, daunnya, angin, dahan. Kan seperti hal-hal seperti itu udah jarang. Oke, terima kasih Wak waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain ini. Intinya sih buat pencerahan buat teman-teman yang mau hobi trekking khususnya salah satu. Oke. Terima kasih untuk PDC sudah kembali bergabung kami dari Jakarta, bisa kolaborasi bareng dari pendakian sampai makan bareng, ngopi bareng. Terima kasih juga untuk matanya, semoga semakin sukses dan banyak proyeksi yang lancar, semoga sehat selalu. Sukses terus. Siap.